dari terinspirasi dari hacknya. Pegang penuh perjuangan dan strategi. Bandnya bisa terinspirasi dari hacknya, dan strategi. Yo, dari Jakarta, keluarga pejuang darah nasionalis. Mentalnya tak goyang, dibesarkan di negeri asing. Terus berlari, belajar strategi, taktik dan arti berdiri. Balik ke Indonesia, jiwa militer dan menyala. Masuk akmil latihan keras. Selamat datang di Deranti Kermuska. Saya, Kopral Jono, siap mengajak kalian menyelami kisah seorang tokoh yang tak asing lagi di Indonesia, Prabowo Subianto. Dari keluarga pejuang, ia melangkah ke dunia militer, menembus medan perang, hingga akhirnya berjuang di panggung politik nasional. Perjalanan penuh tantangan, kontroversi, dan strategi yang membentuknya menjadi sosok yang kita kenal hari ini. Bagaimana kisahnya dari Akademi Militer hingga masuk ke arena politik? Yuk, kita kupas tuntas dalam video ini. Pastikan kalian tetap di sini sampai akhir, karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Ayo, kita mulai. Perjalanan awal dari keluarga pejuang ke Akademi Militer. Pada suatu pagi di Jakarta, 17 Oktober 1951, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigar. Bayi itu diberi nama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sejak kecil, Prabowo tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan semangat nasionalisme dan intelektualisme. Ayahnya adalah seorang ekonom terkemuka yang berperan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia, sementara ibunya berasal dari keluarga pejuang. Masa kecil dan pendidikan di luar negeri. Ketika Prabowo masih kecil, situasi politik Indonesia sedang bergejolak. Ayahnya, yang sempat berselisih dengan pemerintahan Presiden Soekarno, harus pergi ke luar negeri. Hal ini membuat keluarga Prabowo berpindah-pindah tempat tinggal, termasuk ke Malaysia, Swiss, dan Inggris. Di lingkungan asing itu, Prabowo mudah belajar beradaptasi dengan berbagai budaya. Ia mendapatkan pendidikan dasar dan menengahnya di luar negeri, terutama di Victoria Institution, Malaysia, dan American School, Inggris. Selain mendapat pendidikan akademis, ia juga mulai menunjukkan minat pada sejarah, strategi militer, dan kepemimpinan. Kembali ke Indonesia dan minat pada militer. Meski tumbuh dalam keluarga akademisi dan ekonom, Prabowo memiliki ketertarikan besar terhadap dunia militer. Inspirasi itu datang dari berbagai sumber, buku-buku tentang perang, cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta sosok kakeknya yang juga seorang pejuang. Ketika akhirnya keluarganya kembali ke Indonesia pada akhir 1960-an, Prabowo melanjutkan pendidikannya di SMA. Saat itu, ia mulai semakin serius mempertimbangkan masa depannya. Alih-alih mengikuti jejak sang ayah di bidang ekonomi atau politik, ia memilih jalur berbeda, menjadi seorang prajurit. Keputusan ini didorong oleh tekadnya untuk mengabdi kepada bangsa. Begitu lulus SMA, Prabowo tidak ragu untuk mendaftar ke Akademi Militer Nasional, AMN, Magelang, yang kini dikenal sebagai Akademi Militer, Akmil. Keputusannya ini mendapat dukungan sekaligus tantangan, sebab ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar anak dari seorang tokoh besar, tetapi juga bisa menjadi prajurit yang tangguh. Di Akademi Militer, perjalanan Prabowo baru saja dimulai. Ia menghadapi latihan keras, disiplin tinggi, serta pembentukan karakter yang akan membawanya ke perjalanan panjang sebagai seorang pemimpin militer dan politikus. Operasi Timor Timur, misi rahasia Prabowo Subianto. Tahun 1976, di tengah gejolak politik pasca integrasi Timor Timur, Letnan Prabowo Subianto menerima perintah khusus. Ia ditugaskan memimpin pasukan elit dalam misi rahasia untuk menumpas gerilyawan Fretilin, kelompok yang menolak integrasi dengan Indonesia. Malam itu, di sebuah markas pasukan khusus di Kupang, Prabowo berdiri di depan anak buahnya, tentara muda dengan semangat tinggi. Misi kita jelas, katanya tegas. Mengamankan wilayah dan memastikan stabilitas di Timor Timur. Dini hari, mereka diterjunkan ke pedalaman Timor Timur. Hutan lebat dan medan berbukit menjadi tantangan tersendiri. Dalam sunyi malam, Prabowo dan pasukannya bergerak cepat, menembus garis musuh. Mereka harus bertindak tanpa diketahui, sebab Fretilin menguasai sebagian besar daerah dan mengandalkan perang gerilya. Di sebuah desa terpencil, intelijen melaporkan keberadaan pemimpin Fretilin. Prabowo memimpin serangan mendadak. Bentrokan pun tak terhindarkan.
Dentuman senapan memecah keheningan malam, dan pasukan Prabowo bertempur dengan disiplin tinggi. Dalam waktu singkat, posisi musuh berhasil dikuasai. Namun, misi belum selesai. Ketika pasukan bersiap mundur, suara tembakan kembali terdengar. Sebuah regu Fretilin mencoba menyerang balik. Dalam situasi genting, Prabowo mengambil keputusan cepat, membagi pasukan menjadi dua, satu kelompok bertahan, sementara yang lain melindungi evakuasi. Dengan strategi yang matang, pasukan Indonesia berhasil keluar dari baku tembak dan kembali ke pos mereka dengan kemenangan. Misi berhasil, meskipun ketegangan tetap terasa. Operasi semacam ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, dan Prabowo semakin dikenal sebagai komandan muda yang cerdas dan berani. Pengalaman di Timur Timur menjadi salah satu titik awal karir militernya yang penuh dinamika. Komandan Kopassus, Prabowo Subianto di garis depan. Tahun 1995, malam itu di markas Kopassus, Cijantung, Prabowo Subianto berdiri di depan pasukannya. Sorot matanya tajam, suaranya lantang, membawa semangat yang membakar jiwa para prajurit. Sebagai Komandan Jenderal Kopassus, ia tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang petarung sejati. Misi di hutan belantara. Dalam suatu operasi khusus di perbatasan, Prabowo dan pasukannya menyusup jauh ke dalam wilayah musuh. Berhari-hari mereka bertahan di tengah hutan belantara, menghadapi medan yang keras, cuaca ekstrim, dan ancaman dari lawan yang selalu mengintai. Di suatu malam yang gelap, timnya bergerak diam-diam melewati rawa-rawa. Tetap rendah. Jangan ada suara, bisiknya. Ia paham, satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana. Dalam kesunyian itu, terdengar suara ranting patah. Seorang prajurit terjatuh, dan dalam sekejap, hujan peluru mulai mengguyur mereka. Berlindung. Cari posisi aman. Prabowo memberi komando dengan tenang. Dengan strategi cepat, ia mengatur serangan balik. Tim sniper Kopassus segera mengambil posisi, menembak musuh dengan presisi. Dalam hitungan menit, pertempuran singkat itu berakhir. Memimpin dengan ketegasan. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan keras, tetapi juga sangat peduli dengan anak buahnya. Suatu hari, seorang prajuritnya terkena malaria di tengah latihan berat. Alih-alih menyuruh orang lain menangani, Prabowo sendiri yang turun tangan. Ia memastikan prajurit itu mendapat perawatan terbaik, bahkan berbagi ransum makanannya. Seorang pemimpin harus ada di garis depan, merasakan apa yang pasukannya rasakan, katanya kepada para perwira muda. Akhir dari masa kepemimpinan. Tahun 1998 menjadi titik balik. Situasi politik Indonesia memanas. Reformasi bergulir, dan ia dituduh terlibat dalam operasi penculikan aktivis. Prabowo akhirnya diberhentikan dari militer. Hari terakhirnya di markas Kopassus, ia berdiri di lapangan, memandangi pasukan yang selama ini ia pimpin. Tidak ada pidato panjang, hanya satu kalimat yang diucapkannya. Kalian adalah prajurit terbaik bangsa. Jaga kehormatan, jaga Indonesia. Lalu, dengan langkah tegap, ia meninggalkan barak. Babak baru kehidupannya pun dimulai. Prabowo dan tangga terakhir di militer. Tahun 1998 adalah masa penuh gejolak bagi Indonesia. Krisis ekonomi melanda, dan gelombang reformasi mulai mengguncang kekuasaan Orde Baru. Di tengah situasi ini, seorang jenderal muda dengan rekam jejak panjang di pasukan elit Kopassus, Prabowo Subianto, mendapatkan promosi yang menandai puncak karir militernya, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Sebelumnya, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elit yang ia kembangkan dengan berbagai inovasi taktis dan strategi perang. Kepemimpinannya di sana dikenal tegas, disiplin, dan penuh ambisi. Ketika akhirnya ia dipindahkan ke Kostrad pada Maret 1998, banyak yang melihatnya sebagai langkah strategis. Kostrad bukan hanya kekuatan tempur utama Angkatan Darat, tetapi juga sering berperan dalam dinamika politik nasional. Dinamika di balik promosi banyak spekulasi beredar bahwa promosi Prabowo ke posisi Pangkostrat adalah bagian dari strategi pemerintahan Soeharto. Sebagai menantu presiden, ia memiliki akses langsung ke lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, dinamika internal di tubuh militer juga ikut berperan. Jenderal Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI, memiliki hubungan kompleks dengan Prabowo, dan pengangkatan ini bisa jadi bagian dari perimbangan kekuatan di tubuh TNI.
Namun, jabatan ini datang di saat yang sulit. Gelombang demonstrasi mahasiswa semakin kuat, menuntut reformasi dan menekan Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan. Sebagai Pangkostrat, Prabowo memiliki posisi yang sangat menentukan, apakah ia akan mempertahankan Orde Baru atau mengambil langkah berbeda? Momen kritis di bulan Mei 1998, situasi mencapai titik puncak. Demonstrasi besar terjadi di Jakarta, dan kerusuhan meluas. Prabowo, dengan posisi barunya di Kostrad, menghadapi tantangan besar, bagaimana mengelola situasi yang semakin tidak terkendali? Beberapa laporan menyebut bahwa ia mengambil langkah mengamankan Istana Negara dan menghadap Presiden Soeharto, sementara faksi lain di militer, yang dipimpin oleh Wiranto, lebih condong untuk meredam krisis dengan cara lain. Ketegangan ini berujung pada sidang militer yang akhirnya memutuskan bahwa Prabowo harus meninggalkan jabatan Pangkostrat. Promosi menjadi Pangkostrat, yang seharusnya menjadi puncak karir militernya, justru menjadi titik akhir perjalanan dinasnya. Tak lama setelah Soeharto lengser, Prabowo dimutasi ke luar negeri, dan akhirnya diberhentikan dari dinas aktif. Prabowo Subianto, dari bisnis ke panggung politik. Setelah meninggalkan dunia militer pada tahun 1998, Prabowo Subianto menghadapi babak baru dalam hidupnya. Tanpa lagi mengenakan seragam tentara, ia mulai membangun kerajaan bisnisnya. Berbekal jaringan luas dan pengalaman kepemimpinan, ia terjun ke sektor perkebunan, energi, dan pertambangan. Salah satu perusahaan yang ia pimpin, PT Tidar Kerinci Agung, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, sementara usaha lainnya merambah ke sektor logistik dan perdagangan internasional. Namun, bisnis saja tidak cukup. Prabowo masih memiliki ambisi besar untuk membangun Indonesia. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dengan visi memperjuangkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dalam waktu singkat, Gerindra menarik banyak pendukung dan menjadi kekuatan baru di dunia politik Indonesia. Pada pemilu 2009, Prabowo pertama kali mencoba masuk ke pemerintahan dengan menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Namun, pasangan mereka kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Kegagalan ini tidak membuatnya menyerah. Ia terus membangun basis politiknya, memperkuat Gerindra, dan menyiapkan langkah besar berikutnya. Tahun 2014 menjadi pertarungan besar bagi Prabowo. Ia maju sebagai calon presiden, berhadapan dengan Joko Widodo. Kampanye yang ia jalankan agresif, membawa isu nasionalisme dan ketahanan ekonomi. Namun, hasil akhir tidak berpihak kepadanya. Kekalahan ini terulang pada 2019 ketika ia kembali melawan Jokowi dalam Pilpres, meskipun dengan selisih suara yang lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Meski kalah 2 kali dalam pemilu presiden, Prabowo menunjukkan sisi pragmatisnya. Alih-alih tetap menjadi oposisi, ia menerima tawaran Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dalam posisi ini, ia fokus memperkuat sistem pertahanan Indonesia, menjalin kerjasama dengan negara lain, serta meningkatkan modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista. Kini, pada tahun 2024, Prabowo kembali maju dalam Pilpres, kali ini berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Apakah kali ini ia berhasil mencapai puncak kekuasaan? Waktu yang akan menjawab. Cerita perjalanan politik dan bisnis Prabowo adalah kisah tentang ketahanan, ambisi, dan strategi. Dari dunia militer ke bisnis, lalu ke panggung politik nasional, ia terus berusaha merebut posisi tertinggi di negeri ini. Itulah kisah perjalanan Prabowo Subianto, dari keluarga pejuang, akademi militer, operasi khusus, hingga politik nasional. Dari medan tempur ke panggung pemerintahan, Prabowo telah melalui berbagai lika-liku dalam hidupnya. Apakah langkahnya kali ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Kita tunggu jawabannya bersama. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Daranti Kermuska. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau ada pendapat atau topik lain yang kalian mau bahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Kopral Jono, salam hormat dan tetap semangat. Yo, dari terinspirasi dari hacknya, pemegang penuh perjuangan dan strategi. Backnya bisa terinspirasi dari hacknya, dan strategi. Yo, dari Jakarta, keluarga pejuang, darah nasionalis. Mentalnya tak goyang, dibesarkan di negeri asing, terus berlari, belajar strategi, taktik
dan arti berdiri. Balik ke Indonesia, jiwa militer dan menyala. Masuk akmil, latihan keras, tak ada kata lelah. Disiplin tinggi, mental dan baja. Dari taruna ke medan tempur, hadapi bahaya. Ikutan gelap sampai kursi istana. Ladangnya tegas, jalannya tak biasa. Kontroversi strategi, lawan tak tinggal diam. Tapi dia tetap maju, siap hadapi zaman. Yo. Timur, operasi rahasia. Misi di malam gelap tanpa banyak bicara. Pimpin Kopassus, komando di garis depan. Pasukan elit lawan dibuat kocar-kacir berantakan. Naik ke kostrat, posisi makin tinggi. Tapi politik berdetik, situasi makin panas kini. Reformasi bergulir, keputusan diambil. Pangkat terlepas tapi tak buatnya jatuh kecil. Yo, dari perang ke bisnis bangun imperium. Kelapa sawit tambang modal gede makin tumbuh. Tapi tak cukup politik panggil namanya. Gerindra lahir, rakyat mulai dukung suaranya. Dudan juga gantung tandaran Tiani Ludes. 3 kali maju tapi hasil tetap lain. Namun strategi berubah, gerak makin beda. Dari rival jadi menteri masuk dalam roda. Kini Hubian tugas ia kembali berdiri. Dunia menyaksikan apakah ia akan memimpin. Dari medan perang ke kursi tertinggi, apakah akhirnya sejarah akan terjadi. Dari hutan gelap sampai kursi istana. Langkahnya tegas, jalannya tak biasa. Kontroversi strategi, lawan tak tinggal diam. Tapi dia tetap maju, siap hadapi zaman. Dari medan tempur ke panggung negeri, nama Prabowo tetap terukir di sini. Yo, apakah ini akhir atau awal baru? Sejarah yang bicara, kita tunggu waktu.